Pemirsa, di tengah berlangsungnya proses negosiasi tarif antara Indonesia Amerika Serikat, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR merilis laporan yang menilai pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dalam laporan Perkiraan Perdagangan Nasional 2025 tentang hambatan perdagangan luar negeri, Amerika Serikat juga menyoroti kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Untuk membahasnya sudah bersama saya Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wiraswasta, dan anggota Komisi 3 DPR, Hasbiala Ilyas. Presiden and Chief Economist Santi Samdani juga bergabung melalui sambungan Zoom. Saya sapa dulu yang di studio. Selamat sore Mas Retma dan selamat sore Pak Hasbi. Terima kasih sudah hadir di studio. Sama-sama Mbak. Dan selamat sore juga Ibu Santi. Selamat sore Mbak. Sore, terima Apakah kasih. Suara saya jelas? Jelas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Iya, sebelum kita mulai perbincangan, kita akan sama-sama menyimak infografis berikut ini. Iya, ini adalah pembeberan hambatan perdagangan RI. Kalau kita lihat yang pertama tarif impor dan kebijakan non-tarif, kemudian pembatasan ekspor bahan mentah, yang ketiga ada hambatan investasi asing, keempat kewajiban kandungan lokal, kelima kebijakan sertifikasi halal. Yang keenam, hambatan impor digital, praktek bea cukai dan verifikasi, 8 subsidi dan intervensi negara, 9 pengadaan pemerintah yang diskriminatif, dan yang ke-10 adalah perlindungan kekayaan intelektual. Baik, kita akan langsung mulai perbincangan pada sore hari ini. Saya ke Pak Hasbi terlebih dahulu. Presiden Trump atau Amerika Serikat kemarin kan merilis laporan terkait dosa-dosa praktek ekonomi yang terjadi di Indonesia, yang kemudian dianggap merugikan mereka. Tanggapan Anda seperti apa? Begini Mbak, memang yang dikeluarkan oleh Donald Trump, oleh dokumen dari Amerika Serikat tentang hambatan perdagangan Indonesia dan Amerika yang sebelumnya ini belum pernah terjadi. Memang kita tidak bisa, kita harus menurut dengan didikte oleh asing juga kita tidak bisa. Negara kita negara berdaulat. Kalau yang saya lihat tadi dari daftar hambatan yang dilakukan oleh yang ada di dokumen Amerika untuk Indonesia, salah satunya misalnya sampai Mangga 2 disebut. Iya. Barang-barang yang ada di Mangga 2. Kita sekarang pemerintah ini ada dua. Yang pertama itu pemerintah bisa tidak menginginkan apa yang diinginkan oleh Amerika, tapi juga menjaga stabilitas perdagangan lokal. Oke, di mana berarti titik tengahnya menurut Anda? Karena ini kan prosesnya proses negosiasi ya. Ada yang kita inginkan dari pemerintah Amerika Serikat, tetapi kita bisa melihat bahwa ini dipandang sebagai dosa-dosa pemerintah kita yang kemudian tidak bisa memberikan kemudahan lah bagi asing untuk kemudian masuk. Itu kan kalau mengatakan itu dosa, itu kan versi Amerika, bukan versi kita. Barang bukan hanya di Indonesia, hampir seluruh negara berkembang itu menerapkan barang tiruan, barang KW. Jadi menurut Anda tidak perlu ada penyesuaian dari pemerintah kita? Perang dagang Amerika dengan Cina yang imbasnya Indonesia. Karena Indonesia dianggap, mohon maaf, dalam segi perekonomian dianggap lemah. Kan seperti itu. Contoh misalnya Mbak, misalnya di Iran misalnya. Di Iran itu Coca-Cola itu asli buatan Amerika tapi tidak menyetor sama sekali ke Amerika. Dan banyak negara-negara seperti itu. Nah, Indonesia ini paling tidak harus mempunyai pemerintah ini, terutama dalam aparat penegak hukum, harus lebih bersikap tegas. Misalnya hak intelektual ini yang harus benar dijaga. Ini kan selama ini dilepas begitu aja. Intelektualnya, hak orang, hak cipta juga bisa dikatakan memang kalau kita melihat di dalam segi hukum itu adalah pengaduan. Deliknya itu pengaduan.
Oke, baik, saya bergeser dulu ke Mas Retma. Mas Retma, kalau dari asosiasi Anda sendiri, seberapa khawatir Anda dengan penerapan tarif impor Amerika yang baru ini? Ya, memang ini kan juga jadi double side ya. Satu side yang pertama tentu begitu, terutama karena Cina dan Vietnam di-ban ke Amerika dengan tarif yang sangat-sangat tinggi. Artinya kan barang-barang dari mereka kan harus tetap bekerja ya. Mereka akan masuk ke pasar dalam negeri, itu satu sisi. Yang kedua tentu ekspor kita ke Amerika ya. Ekspor kita ke Amerika di satu sisi kita masih bisa ngambil ceruk marketnya yang ditinggalkan oleh Cina. Tapi yang kedua juga kita juga akan dapat saingan dari India dan Pakistan yang tarifnya lebih rendah dari kita. Dan yang paling yang tidak bisa kita lupakan, industri dalam negeri mereka tentu akan jadi saingan utama karena kita dikenakan tarif yang tinggi ya. Tapi di sini sih kalau untuk perdagangan luar negeri saya kira akan ada kocok ulang ya. Maksudnya kocok ulang ini tentu ada pergolakan pasar di mana kita bisa dapatkan lebih baik atau kita bisa dapatkan lebih buruk. Ini jadi memang tergantung dari fight masing-masing pebisnis. Nah, tergantungnya dari fight masing-masing pebisnis, bukan dari pemerintah ya? Enggak, ini kalau kita biarkan. Oh, kalau dibiarkan, Nah, oke. Artinya kalau kita mau benar-benar win, mau benar-benar mendapatkan potensi itu, pemerintah yang fight untuk supaya kita tarifnya bisa dapat tarif yang lebih baik ya, kita turunkan lagi. Itu tergantung negosiasi pemerintah di sana. Oke, kalau kemudian bisa berharap secara spesifik nih Mas terhadap proses negosiasi pemerintah ini, harus seperti apa sih untuk kemudian bisa, kalau tadi kata Pak Hasbi ya, jangan terlalu menurut lah, jangan terlalu mau didikte lah oleh Amerika Serikat, tetapi kita juga harus bisa melindungi industri dalam negeri. Harus seperti apa? Ya, saya setuju sih yang dibicarakan Pak Hasbi tadi ya. Jadi artinya itu 10 itu kan itu bukan dosa ya. Kita kan punya dunia itu kan punya aturan dagang itu di WTO. Saya kira hampir semua yang kita lakukan ini masih berbasis aturan-aturan WTO. Justru Amerika sendiri yang melanggar aturan WTO, begitu dia mengenakan tarif semaunya itu melanggar pelanggaran yang sangat besar ya. Memang dari 10 itu harus kita akui juga ada beberapa poin yang memang kita harus benahi gitu ya. Nah, seperti tadi yang barang-barang bea cukai misalkannya kita banyak barang-barang import ilegal, itu juga harus satu poin yang harus dibenahi. Yang kedua masalah tadi hak kekayaan intelektual yang disoroti Mangga 2, karena di Mangga 2 itu kalau kita ke sana memang barang-barang impor, yang adanya barang-barang impor dan barang-barang bermerek, dan masuknya itu saya hampir 100% yakin itu barang-barang ilegal yang nggak masuk ke bayar dengan bea yang seharusnya ya. Di prosedur di bea cukainya itu banyak pelanggaran di sana. Jadi itu 2 poin itu memang saya kira harus kita benahi gitu. Oke, nanti kita akan perinci lagi mana yang harus kita benahi dan mana yang harusnya kita tidak bergeming ya, karena memang itu sebenarnya memang menjadi peraturan kita untuk bukan hanya Amerika Serikat kan, tapi untuk semua negara yang ingin masuk ke Indonesia. Saya bergeser dulu ke Bu Santi sekarang. Bu Santi, Amerika Serikat kan terlihat khawatir nih dengan QRIS yang dianggap menghambat akses layanan pembayaran digital asing. Nah, kalau menurut Anda sendiri, apakah memang QRIS ini membatasi pemain asing? Baik Mbak, kalau saya lihat begini ya, jawaban singkat, QRIS itu tidak dilakukan untuk transaksi besar. Jadi saya tidak melihat ini sebuah hambatan karena it's not a big transaction. Tapi Mbak, saya ingin juga mengatakan bahwa karena saya udah beberapa kali diwawancara di media-media, yang saya ingin menekankan di sini begini. Pertama, waktu tim negosiasi ke Amerika, saya melihat itu not the right timing. Kok bisa cepat-cepat berangkat? Emang ada apa? Apakah kita sudah melihat dampaknya? Gitu. Mengapa not the right timing? Apakah harus menunggu beberapa saat dulu kemudian baru berangkat? Apakah terlalu pagi atau seperti apa? Terlalu pagi, too soon. Satu. Kedua, kalau Amerika mengatakan bahwa we will make America great again, ini kesempatan untuk Indonesia mengatakan we will make Indonesia strong again. Oke, jadi menurut Anda harusnya kita tidak bernegosiasi sama sekali atau seperti apa, Bu Santi? Sama sekali tidak. This is not negotiable. Ini masalah harga diri kita. Ini masalah our sovereignty. Kita mau pakai produk palsu, mau bikin pabrik apa, Anda tidak bisa mendikte kami di rumah kami. That's it gitu. Nah, justru kalau Amerika sedang membenahi rumahnya mereka, itu bagus. Kita ambil kesempatan ini untuk membenahi rumah kita juga, gitu.
satu persatu. Kita punya banyak sekali PR di dalam ini yang secara domestik kita amburadul. Iya. Justru ini kesempatan, dan kita punya ekspor ke Amerika paling berapa? 10, paling banyak 15%. Come on. Kita punya trade gap dengan India saja itu sudah 18 billion US dollar, dengan Amerika 18 billion. Oke, sisanya itu kita bisa negosiasi dengan India atau bisa cari pasar lain. Kenapa kita itu sangat kok tiba-tiba terburu-buru mau ke Amerika, mau negosiasi? Apa yang mau dinegosiasi? Orang dampaknya aja belum kelihatan gitu kan. Anda membacanya seperti apa, Bu Santi? Karena ini memang pandangan banyak ekonom yang melihat bahwa sebenarnya tidak ada yang terlalu berpengaruh terhadap Indonesia ketika Trump mengajukan tarif baru ini. Mengapa kemudian pemerintah kita begitu ketakutan dan langsung berangkat untuk melakukan negosiasi? Anda membacanya seperti apa? Saya jujur tidak tahu mengapa. Itu sebuah saya bingung ini kenapa. Tapi mungkin ikut-ikutan, mungkin latah kali ya. Oh, yang lain berangkat, kita berangkat. Tapi India sudah ada di Amerika sebelum Amerika mengumumkan ini. Yang dibutuhkan sekarang adalah bukan negosiasi, tapi diplomasi. Understand the difference gitu kan. Nah, diplomasi ini yang dibutuhkan. Coba Anda melihat hari ini Vance ke India, dia bawa keluarganya, itu anaknya pakai baju India, itu soft diplomacy gitu kan. Kenapa Indonesia panik? Satu, kedua, kalau memang begitu banyak tuntutan yang diberikan kepada Indonesia, kita merasa it's not negotiable. Kita juga ada titiknya di mana kita mengatakan bahwa sorry, kita tidak mau negosiasi. Contohnya, saya barusan tulis ini saya lagi berangkat ke Singapura nih, aja pesawat jam 9 malam ini. Tapi tadi saya sempat juga diwawancara dan saya bilang begini, bagaimana posisi Indonesia kalau Amerika minta balik Freeport? Kalau Amerika mengatakan Indonesia harus keluar dari BRICS, kalau Amerika mengatakan Indonesia tidak boleh punya regulasi halal, kalau Amerika mengatakan bahwa Indonesia harus menurunkan UMR-nya, kalau Amerika mengatakan Indonesia tidak boleh punya labor union, are we able to do it? Can we deliver it? Do we want to deliver it? Gitu. Itu yang menjadi sebuah, karena kalau kita lihat untuk Amerika, Indonesia is small, gitu. Dan untuk Indonesia, Amerika is small, gitu kan. Jadi kalau memang what is the problem? Oke, gitu. Kalau sama-sama kecil, kenapa kemudian harus dibesar-besarkan dan dituruti keinginannya, begitu ya kira-kira Bu Santi? Exactly. So where is the problem? Gitu kan? Itu yang saya tanya gitu. Baik, saya bergeser lagi ke Pak Hasbi. Pak Hasbi ada komentar mungkin melihat bagaimana kebijakan pemerintah saat ini membaca statement-statement dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang tampaknya memang dari poin-poin itu lebih terasa ingin mengakomodir ketimbang kemudian ingin menegasikan. Nah, menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh Pak Menko ya, Menko Perdagangan, itu tiada lain adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia supaya tidak terjadi gejolak mungkin. Gejolak dalam perdagangan. Dan saya merasa betul, saya sepakat dengan Ibu kita ini bahwa tidak perlu kita terburu-buru. Kita tidak perlu. Toh, ini bukan sesuatu yang terjadi seperti 1998 kok. Terjadi krisis ekonomi, tidak. Dampak dolar dari 16.000 misalnya sekarang 16.800, itu hal yang biasa, fluktuatif. Dan hampir seluruh negara hari ini mengalami hal seperti itu. Dan andai kata Indonesia, yang saya takutkan seperti ini, Mbak. Ini memang perdagangan ini tidak mau harus dikaitkan dengan politik. Iya. Yang takutkan begini, pemerintah Indonesia hari ini tetap bersikap tegas dengan Palestina, bersikap tegas dengan ini. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba nanti pemerintah Amerika minta harus bernegosiasi dengan Israel dan harus kerjasama dengan Israel, harus bukan dihubungkan. Jadi kemana-mana ya permintaannya ya. Seharusnya lebih baik diam, nunggu reaksi. Toh Cina misalnya, kalau Cina dikenakan hal seperti itu sampai hampir 100% lebih dari Donald Trump, karena ada perlawanan dari Cina.
kita lebih baik berdiplomasi, kita diam dulu, kita tunggu perkembangan yang ada. Tapi saya juga, pemerintah juga mempunyai hitungan, yang hitungan pemerintah itu ya saya yakin pemerintah punya hitungan yang tepat dalam hal ini, karena juga di sekelilingnya pakar-pakar ekonomi yang lebih mengerti. Oke, Mas Redma, mungkin bisa diberikan gambaran secara real. Ini ketika kemudian kemarin Trump mengumumkan tarif baru, kemudian sempat membatalkan, menunda 90 hari. Itu di pengusaha sendiri ada terasa tidak sih gejolaknya? Atau memang hanya semacam efek yang kemudian tidak real tetapi kemudian ada goyangan atau seperti apa? Iya, memang sempat ada cancel order. Cancel order sempat terjadi. Ya, postpone gitu ya. Ini sebelum dipospon ya. Ada yang minta dipospon ke belakang gitu. Karena memang ini kan saya sedikit tahu juga kenapa pemerintah agak panik gitu ya, kalau boleh dibilang panik. Karena memang memang sedikit sih, gapnya kan cuma 18 miliar US dollar, itu gapnya nggak besar, dan pasar kita kesana pun hanya 10-15% gitu ya. Tapi dari sisi tenaga kerja yang jadi masalah ini, tenaga kerja, karena yang top 3-nya kita kesana kan elektronik, terus garment, AS61, 62, semuanya industri padat karya gitu. Jadi begitu nanti ada cancel order atau ada hambatan, tentu akan ada goncangan di sini di sisi di sisi kinerja industri manufaktur padat karya ini. Kalau misalkan yang ekspornya mungkin hanya mining gitu ya, yang kita masih bisa simpan dan nggak terlalu banyak tenaga kerja, mungkin pemerintah nggak terlalu. Tapi ini begitu padat karya itu yang menjadi kenapa harus cepat ke sana. Tapi memang ini kan sebetulnya ada hal di balik itu ya. Saya sepakat tadi harus ini diplomasi sebetulnya. Diplomasi. Meskipun target utamanya kalau kita lihat kan easy gitu, gampang. 18 miliar itu kan nggak terlalu banyak gapnya ya. Dan itu kalau boleh dibilang 10 itu kan hanya clue ya. Clue ya kalau boleh dibilang clue di mana mereka sebenarnya pengen masuk pasarnya ke sini gitu, tapi ada hambatan-hambatan. Nah, mereka pengen itu dibetulin gitu. Saya kira itu hal yang tapi ya nggak semua gitu, kayak halal ya nggak bisa. Halal itu kan kalau kita punya standar halal itu bagian dari nasional market kita, dan itu diperbolehkan di WTO gitu. Ada standar halal boleh, sama seperti kalau Amerika mau bikin standar asal itu bagian dari kultur misalnya, dari budaya, itu boleh-boleh aja, dan itu diperbolehkan. Jadi artinya tidak semua hal yang mereka minta itu harus dipenuhi, dan itu harus pun dipilah per sektor. Jadi jangan sampai mereka maunya masuknya pelonggaran TKDN misalnya, yang mau mereka masuk misalkan alat kesehatan, tapi ini semua barang dilonggarkan TKDN-nya, kan jadi hancur semua ini yang sudah kita buat, jadi tatarannya hancur semua. Jadi memang harus dipilah by sektor gitu, jangan sampai salah baca nih. Karena saya lihat juga memang kalau kita ngelihat sekarang yang terjadi, ada kemungkinan salah baca nih pemerintah. Jadi maunya dia bilang TKDN-nya harus dilonggarkan. Ya nggak semua, jangan semua TKDN dilonggarkan. Yang mereka mau yang mereka mau masuk sini gitu. Itu saya kira harus lebih cermat lah begitu. Oke, jadi detailnya berarti per sektor, kemudian per bidang itu memang benar-benar harus diperinci. Harus diperinci, jangan sampai semuanya kita dibuka ya habis semuanya marketnya kita. Gitu. Dan kemudian akan susah lagi untuk menutupnya lagi. Akan susah lagi, jadi bahkan nanti barang-barang dari luar, karena terutama tadi misalnya dari Cina, dari Vietnam, karena di ban ke Amerika dengan tarif yang sangat tinggi, mereka akan masuk ke sini. Kalau dia masuk ke sini, kita ekspor ke Amerika jebol. Industri-industri kecil kita yang punya orientasi pasar domestik ya jebol. Jadi kita belain sedikit gitu ya. Yang belain sekitar 1,2 juta orang. Nah, kita nanti 2 juta, 3 juta orang di industri ini ya jebol gitu. Jadi harus lebih selektif lah. Lebih selektif. Oke, kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali sesaat lagi.